dengan porsi personel yang agak diubah sedikit ya sekolah baru. Masih ada cerita sedikit dong bila perjalanannya hingga saat ini. Ya, jadi pasca kita ditinggal vokalis lama, kita sebetulnya udah langsung itu udah kepikiran sebenarnya mau bikin album lagi, dan kebetulan kita ketemu Aryo tuh di Fare sih sebetulnya yang menemukan Aryo, dan di situ pertama kali aku dengar juga suara Aryo ya benar-benar ngebikin kayak jatuh cinta aja lah dengan suaranya pertama gitu lah. Edit lah kita. Ya, biarpun belum tahu siapa orangnya segala macam, tapi pas dengar suaranya ya oke lah. Dan akhirnya Bung Fare dia coba kontak Aryo lewat DM-an waktu itu, dan kebetulan juga Aryo waktu itu lagi single. Ya, jadi kita pindah lagi di jomblo, punya rumah ya. Nah, terus kita coba ngobrol ke Aryo, kita pindah Aryo, dan alhamdulillah Aryo-nya mau bisa, dan alhamdulillah sampai saat ini kita juga bisa keluarin single yang terbaru, Jatuh Cinta Sendiri. Waktu nilai sendiri berapa lama kalau betul kan ya aku kangen juga ya bila Kalau vakum sebenarnya Lila itu terakhir ngeluarin single tuh sama Agustus tahun lalu, itu yang featuring sama Gea tuh, yang featuring sama Gea Idol itu keluar tahun lalu judulnya Janji. Nah setelah itu kan harusnya kita dalam sekitar 7 atau 8 bulan after itu rencananya kalau secara plan ngerilis single baru lagi. Kebetulan di akhir tahun kemarin 2019 ada berita yang cukup lumayan bikin shock. Naga cabut untuk pindah ke ada band gitu. Transfer bola ke ada band klub pemain. Nah, akhirnya kita di situ lumayan jadi ada jeda waktu tuh untuk kayak proses nemuin vokalis baru, terus kayak nemuin single cocok yang baru, informasi baru, dan Nemuin rasa baru juga. Ya, dan kebetulan ketemu Arya juga bagusnya nggak ngelewatin proses audisi yang bikin waktunya jadi lama ya. Kebetulan ketemu, kita pilih, cocok, dan ternyata dia lagi jomblo, terus lagi transfer bebas ya? Iya, free transfer, lagi gratis, lagi transfer bebas. Akhirnya kita jalan workshop cocok, akhirnya udah kita umumin di bulan Februari. Di bulan Februari kita umumin formasi Lila dengan formasi baru dengan vokalis Aryo. Akhirnya sekarang kita baru bisa ada kesempatan untuk rilis ini. Tapi proses keluarnya Naga seperti apa sih dari Lila? Apakah memang ada izin dulu pamit atau seperti apa? Jadi proses kalau pamit sebenarnya agak kaget karena kita sebenarnya juga kayak nggak percaya sih sebenarnya, kayak tiba-tiba dia ngomong di grup bla segala macam, hari ini aku memutuskan untuk gini dengan alasan gini. Besok kita ketemu untuk kita bicara langsung. Jadi sebenarnya itu sebuah proses yang lumayan kaget sih, tapi kalau kayak bau-baunya sih sebenarnya nggak ada ya. Kita masih cukup yakin kalau Naga tuh nggak ada pikiran untuk kayak keluar dari Lila atau pindah gitu. buat sempet goyang nggak sih yang Lila di Naga? Goyang pasti sih mas, maksudnya goyang kita, apalagi kita di waktu itu harusnya kayak mau ngeluarin single baru kan, kita udah kayak sempet workshop juga. Lagu ini tapi belum ada nih ya, single baru belum ada workshop, ada materi ya. Ada materi lain yang dinyanyiin Naga. Kita udah siap prepare untuk jadi single baru dengan Naga, tiba-tiba dia mutusin kayak keluar dari Lila ya, itu lumayan shock sih. Aduh, ini kayaknya kita jadi butuh waktu lagi, terus kayak adaptasi lagi ya, kasarnya kita jadi kayak bisa jadi band baru lagi gitu. Kecewa dari awal lagi. Kecewa ya refleksnya sih pasti begitu ya, refleksnya sih kayak gitu, respon awalnya sih gitu, tapi kesini sih dalam akhirnya udah kita mutusin mungkin kita punya jalan sendiri. Naga udah punya jalannya, Lila sekarang juga udah punya jalannya dengan Aryo vokalis baru, dan kita jalan masing-masing. Akhirnya ada permasalahan pasti ada hikmah. Benar. Hikmah yang bisa diambil dari sini. Ya. Dari Lila. Ya. Dari kepergian Naga. Ya. Apa? Hikmahnya apa ya? Nggak tahu ya. Kayak sekarang kita Mungkin beda-beda kali. Menurut dari versi kita jadi belajar membentuk label sendiri,
sih hikmah banget. Sebenarnya dulu sama Naga kan kita sempat juga mau bikin magic ya gitu kan. Kita mau bikin magic sama Naga, tapi nggak terrealisasikan. Magic apa jelasin? Magic itu labelnya Lila sekarang, jadi Lila itu sekarang berdiri atas nama Magic Number 7. Magic itu terus ya baru kita dirikan sekarang pada saat ada yang masuk. Akhirnya kata Pare, yuk mendingan sekalian aja kita kerjain bareng-bareng. Ya udah, nggak apa-apa. Ya inilah hikmahnya, jadi kita punya label sendiri, terus kita jalan sendiri, kita ngerasain gimana sih promo sendiri itu, caranya gimana sih, prosesnya kayak gimana. Mungkin sama ini juga ya, sama permasalahannya kalau dari segi musik, Lila itu mungkin sekarang lebih pede untuk lebih ke balad sekali ya. Explore ke lagu-lagu baladnya mungkin lebih bisa dengan rasa baru lagi karena ada Aryo di sini, dan kebetulan juga Aryo tuh cocok untuk dengan notasi baladnya segala macam. So far sih, tapi so far hikmahnya sih vibes yang baru sih pastinya ya, dengan kayak Aryo juga masih muda, ini seumuran ya. 18 nih. Ya, ini yang enggak cerita ya. Bisa cerita sama Lila itu. gimana? Yang gabung sama Lila gimana awalnya bisa? Oh, kalau awal gabung itu pertama kali di DM ya sama adminnya Lila, dapat siapa pegang akun, dia pegang akun kemarin. Waktu itu di sini juga di Jakarta lagi benar-benar survive, gimana caranya bisa tembus industri, gimana caranya bisa bertahan di industri musik Jakarta ya khususnya ya. Dan kedatangan Lila itu benar-benar seperti apa ya, doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Jadi sekarang itu udah excited banget, semua apa yang aku punya udah dicurahkan semua ke Lila sekarang. Wis. Ya, benar. Semua yang aku punya, semua yang entah itu materi suara, entah itu kebutuhan jiwa raga lah, udah semuanya ke Lila. Lahir batin. Lagu-lagunya ada yang apa? Hafal semua? Kalau lagu-lagunya kebetulan aku juga Lilaku sejak SMP ya. Sejak SMP ya. Itu kelas 1 atau kelas 2? Kelas 3. Benar nih, cerita benar deh, kelas 3 SMP memang dulu itu benar-benar penikmat karya-karyanya Lila. Kebetulan juga lagu-lagunya Lila sering diputerin di FTV ya, kalau tahu juga sering banget muncul di TV ya. Jadi tuh benar-benar kalau lagi di sekolahan ngeband sama teman-teman tuh sering main lagu Lila. Jadi sekarang itu benar-benar suatu pencapaian yang benar dikasih Tuhan kesempatan. Apa akan bawain lagu Lila nantinya? Pasti. Kita kemarin udah beberapa kali manggung, udah 3 kali kebetulan sebelum adanya pandemi ini. Kebetulan kemarin juga udah bawanya lagu Lila. Belum sempat bawa lagu baru aja ya. Ya kebetulan memang kesepakatannya kemarin kan sama Naga juga ada kesepakatan internal di kita kalau kayak semua lagu yang dirilis sama Lila itu yang bawain Lila. Jadi Naga tuh benar-benar kayak bawa solonya sama Adam itu. Coba ada satu lagu nyanyi. Lagu Lila. Nyanyiin dong. Lagu apa lama nih? Bebas. Haruskah kita berakhir cukup sampai di sini, meski hati berkata tak mampu, tak ingin terlambat menyudahi keadaan ini. Mungkin ini jalan kita. Itu membuktikan kalau saya benar-benar Lilaku sudah dulu banget waktu awal-awal sering ikut festival dan ajang-ajang pencarian bakat itu memang tujuannya adalah menjadi penyanyi solo harusnya. Tapi dengan adanya tawaran dari Lila, ini adalah tawaran bukan berlian lagi, dan berlian apa ya? Mungkin tawaran yang mungkin hanya datang satu kali seumur hidup. Jadi saya nggak berpikir panjang untuk melepas keegoan saya pada waktu itu untuk jadi penyanyi solo, dan disinilah mungkin tempat saya untuk berkarya. Lagu terbarunya terjual sih. Jatuh cinta sendiri. Pembuatannya berapa lama? Proses pembuatannya itu kebetulan prosesnya terbilang cepat, tapi kalau untuk dapurnya itu mungkin sekitar 1 bulan mixing, mastering, workshop, kita godok aransemennya gitu 1 bulan. Jadi total 1 bulan. Artinya hari ini resmi ya? Ya, hari ini resmi merilis single baru Lila yang judulnya Jatuh Cinta Sendiri dengan format baru. Mas, kabarnya nih single lagu ini menuangkan rasa Ini banyak banget ditanyain nih. kekecewaan terhadap
pancang lama. Bener nggak seperti itu? Single dadakan ini. Iya benar, single dadakan ini. Jadi sebenarnya single ini tuh unik banget sih, Iya. bukan kayak memanfaatkan momen juga gitu ya. Kebetulan Banyak gitu isu di luar, kayak orang nanya di Instagram, terus di komen di YouTube juga udah ada kan, udah rilis official video. Diplomasi. Iya. Di situ tulisannya banyak, itu kayak udah ngejudge gitu Mas, udah nggak kayak ini tentang naga bukan sih, bukan yang kayak gitu, dan Padahal? ini lagu ini tuh pasti tentang naga, lagu ini bau-baunya tentang naga, udah kayak gitu. Memang pasti berarti ya. Terus Enggak, baunya sih kayak gitu, tapi sebenarnya kalau momennya iya, makanya kenapa lagu ini tuh tadinya nggak ada. Tadi lagu ini nggak ada, terciptanya pas naga cabut. After itu aku coba nulis lagu lewat perasaan yang ada hari itu, mungkin dengan mood yang tadi segala macam. Dari situ aku tuangin, tapi pesannya sih bisa global sih. Maksudnya aku pengen pesannya bisa global, kayak ceritanya kan juga di situ tentang sesuatu apa ya, kekecewaan yang kayak kecewa banget di situ. Di situ kayak ada bahasa yang kayak kecewa banget sama seseorang yang dia tuh kayak udah ngajak kita untuk membangun sesuatu, jalan dengan yang ada hari ini, tiba-tiba dia pergi gitu aja gitu. berarti niatnya Ya, sebetulnya nggak ada ya. Nah, Niatnya niatnya nggak ada, tapi moodnya emang benar. tapi nggak sengaja ada dikit. Nggak sengaja. Mungkin Iya. kalau sedikit banyak mempengaruhi pasti ada. Pasti ada lah, pasti ada. Dan juga mungkin prosesnya menyenangkan banget ya buat aku yang pertama kali bisa workshop lagu, bikin lagu, ngomongin lagu, apalagi ada kejadian lucu di mana di menit-menit akhir baru kita nentuin judul lagu ya. Ya. Tadinya udah fix, ternyata di sebelum rilis kita ganti lagi judul lagu. Karena kita pilih Jatuh Cinta Sendiri. Ini pun dulu liriknya. Kau putuskan untuk pergi meninggalkanku, merelakan ku jatuh cinta sendirian di sini, dan kau putuskan untuk pergi meninggalkanku dan merelakan kamu pergi. Bye. Mas Denis, Yap. pengen tahu dong alasan Naga ketika itu keluar dari dia itu apa sih? Kan kita cuma tahu alasan dari dia doang, kalau dari teman-teman Lila sendiri seperti apa ketika itu. Ya, Apa balik nggak lagi kuat kayak, Lila atau gimana? Ya dia sih bilang udah nggak apa ya, udah nggak ada, nggak satu frekuensi lah, dan mungkin juga itu mempengaruhi juga mungkin rasanya mungkin udah mulai kadar, rasanya mungkin udah mulai berubah, terus berkurang, terus juga kayak vibe-nya juga mungkin lebih loyo, nggak kayak dari sebelumnya segala macam. Ya so far sih apa ya, dia itu keputusan Naga lah, apapun keputusan Naga, ya segala sesuatunya pun kita juga nggak bisa paksain apapun itu, karena itu juga udah keputusan dia. Haknya Naga juga mau ngambil keputusan itu seperti apa, ya kita sebagai saudaranya, sebagai teman juga, sebagai partner kerja juga, ya mau nggak mau ya harus mendukung lah demi kebaikan semuanya. Sama mungkin ada beberapa misi yang dia pengen jalanin, kayaknya nggak bisa jalanin bareng Lila gitu. Jadi dia jalan dengan misi yang udah dia konsep. Ya, kalau masalah niat dan konsepnya juga kita nggak tahu apa. Satu lagi dong Mas, ada tuntutan apa sih buat ke Aryo sendiri? Apakah harus sama seperti Naga atau dibebaskan aja atau? Tuntutannya adalah Aryo nafasnya harus kuat dah itu aja. Karena kalau Lila itu Iya, sebetulnya benar. kita bukan band pop ya, band rock. Benar. Aku terlalu menganggap enteng mungkin ya, karena lagu-lagu Lila kan memang gampang dinyanyiin tuh. Asik. Lagunya mudah, sini kan, jadi nyanyiin. Ternyata pas nyanyi di panggung, wah kayak jogging
70 km ya. Jadi Luar kita biasa palingan sih. aku selalu ngingetin yo coba lari, treadmill segala macam, pernafasan, kalau bisa berenang. Nah, ternyata pas di panggung baru dibuktikan. Baru dibuktiin. Oh iya bang, siap Kalau banget secara Bang. kualitas sih bebas, dia mau ekspor Iya. kayak gimana kita kasih kebebasan dulu. Kalau aku sih, kalau keinginan secara keseluruhan sih sebenarnya yang paling simpel untuk awal ini sih Aryo-nya berusaha untuk ngeblend dulu sama Lila, karena kita maksudnya jalan dengan formasi baru yang memang Aryo juga backgroundnya bukan anak band kan, dan menurut aku itu salah satu kesulitan yang pastinya dihadapin oleh Aryo untuk bisa adaptasi dengan cara bermusik yang modelnya ngeband. Kalau aku sih sebenarnya secara keseluruhan untuk awal-awal ini sih itu dulu sih. Sama siap mental juga ya yo, karena Iya, orang siap. yang namanya manusia pasti membanding-bandingkan dan itu juga pasti Aryo harus siap mental menjalani. All the best. Siap kak. Jadi ini Kalau aku mah iya. jadi sebuah spirit untuk bersaing dengan other band ya. Aduh. Persaingan kita. Kalau persaingan ya boleh aja, Iya. cuman ya cuman Persaingan ya secara karya boleh-boleh boleh-boleh aja. yang fine. harus kan, kalau enggak harus, kalau enggak itu kan masih ntar. nggak memicu semangat ya, nggak memicu semangat. Jadi ya harus bisa. Mungkin untuk komentar dari fans sebelumnya gimana? Kalau- Kalau ada pendapat gitu dari fans. Kalau komentar, alhamdulillah sih bagus ya, overall sih malah bagus, malah banyak yang support ya. Mudah-mudahan dari situ at least untuk kita bisa ngerasain kalau kita nih keputusan kita untuk ngambil Aryo ini tepat gitu, nggak salah, karena komennya bagus-bagus gitu ya. Ya, so Ya, far. kayaknya Aryo bisa melanjutkan perjuangan Lila gitu, segala macam. Komennya rata-rata Ada pesan buat Naga Asik. dari Aryo atau Pesan, Ya, saya pesan nasi goreng, sama telur puyuh separuh matang. Maafin Bang Naga ya, kita gibahin ya. Gak ada lah pesan-pesannya, semoga Naga bisa sukses dengan segala semoga. tujuannya. Semoga Naga juga bisa terus support Lila. Ya, pokoknya apapun yang all the best buat dia, keputusan dia semua. Kita sebagai temannya, kawan-kawan nih support dan Ya. Naga pun pasti support kita juga lah, apapun itu yang baik. Oke, foto dulu.